warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erandina Maun Putri, kelas 8G, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT Bripindo Sejahtera. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai kepemimpinan, pengertian dan fungsi kepemimpinan. Secara khusus, kepemimpinan adalah suatu usaha umum untuk mempengaruhi orang perorangan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan ada dua. Yang pertama, fungsi pemecahan masalah atau fungsi yang berhubungan dengan tugas. Fungsi ini menyangkut pemberian saran, pemecahan masalah, informasi, dan pendapat. Yang kedua, fungsi sosial atau pembinaan kelompok. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok untuk melakukan kegiatan dengan lancar, memberi pujian, dan menangani ketidaksepakatan dalam kelompok. Ada 9 watak yang paling dikagumi dari seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin yang jujur. Yang kedua, pemimpin yang kompeten. Yang ketiga, melihat ke depan. Yang keempat, selalu memicu inspirasi. Yang kelima, pemimpin yang pandai. Yang keenam, objektif dan adil. Yang ketujuh, berwawasan luas. Yang kedelapan, tidak basa-basi, langsung pada persoalan. Dan yang terakhir, penuh imajinasi. Di sini ada tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang otoriter. Yang kedua, kepemimpinan yang demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan yang bebas. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Dan yang terakhir ada kepemimpinan paternalistik. Selanjutnya saya akan membahas motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja. Motivasi menurut Dr. Andes Haji Malayu adalah pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Ada motivasi kerja menurut Lutan. Motivasi adalah proses sebagai langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis, atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Manulang, seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi akan mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai keberhasilan atau kepuasan yang dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, pegawai tersebut menentukan tujuannya tidak terlalu muluk-muluk dan juga tidak terlalu rendah, tetapi cukup mempunyai tantangan untuk dapat dikerjakan lebih baik. Yang kedua, pegawai menentukan tujuan karena secara individu dapat mengetahui bahwa hasilnya dapat dikuasai bila mereka kerjakan sendiri. Yang ketiga, pegawai senang terhadap pekerjaannya karena merasa sangat berkepentingan dengan keberhasilannya sendiri. Dan yang terakhir, pegawai lebih senang bekerja di dalam tugas-tugasnya yang dapat memberikan gambaran bagaimana keadaan pekerjaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja menurut Tangki Lisan. Pengertian kepuasan kerja adalah kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya di dalam organisasi. Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu di dalam organisasi yang diakibatkan oleh keadaan yang dirasakan dari lingkungan. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seseorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini apa yang harusnya mereka terima.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama, balas jasa yang adil dan layak. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya. Yang ketujuh, sifat pekerjaan monoton atau tidak. Opsi tindakan pelampiasan ketidakpuasan kerja berupa yang pertama, keluar. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi mencakup pencarian posisi baru maupun minta berhenti. Yang kedua, suara. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, mencakup saran perbaikan, membahas masalah-masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. Yang ketiga, kesetiaan atau loyalitas. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi, mencakup berbicara membela organisasi, menghadapi kritik dari luar, dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang tepat. Yang keempat, pengabdian. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat. Dan dari sekian yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses yang digunakan oleh pemimpin untuk mengarahkan organisasi dan pemberian contoh perilaku terhadap para pengikut atau anak buah. Yang kedua, motivasi. Motivasi dari kata lain motivasiru, artinya sebab, alasan dasar dorongan seseorang untuk membuat atau berbuat, atau ide pokok terlalu berperan terhadap tingkah laku manusia. Yang ketiga, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya di dalam organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.